warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Syahputra. Perkenalkan nama saya Fatimah Azhari dan saya Intan Fajira. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan atau memaparkan tugas akhir semester dengan berjudul Pendidikan di Indonesia. Dengan dosen pengampu yaitu Buya Zainal Abidin SAGMM dari Fakultas Tarbiyah Prodi MPI semester 3 Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya suatu pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar yang tercerna untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penjelasan tersebut nampak jelas bahwa pendidikan adalah pembentuk kepribadian bangsa yang meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kehandalan atau kualitas pendidikan akan mempengaruhi kehidupan suatu bangsa dan masyarakat, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, kemampuan bangsa dalam menghadapi masa depan sangat ditentukan oleh mekanisme dan sistem pendidikan yang dimiliki. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Namun masih ada beberapa dari mereka yang belum mendapatkan hak tersebut. Hingga saat ini, peluang terbesar untuk memperoleh akses pendidikan yang baik hanya anak orang kaya dan pintar, dengan bermodalkan kemampuan ekonomi yang lebih dari cukup. Didukung dengan kemampuan berpikir tinggi, menjadi faktor pendukung untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Mereka berpetualang besar memasuki sekolah-sekolah elit, berkualitas, berstandar nasional, bahkan internasional. Hal ini menciptakan lingkungan belajar mengajar yang kondusif, karena ditunjang dengan kualitas anak didik yang punya daya pikir tinggi. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap membantu untuk mewujudkan pendidikan yang mapan. Dengan mempertimbangkan kondisi pendidikan nasional yang belum semua memenuhi standar pendidikan nasional, menurut pemikiran penulis, semakin banyak sumber daya manusia yang berpendidikan pada suatu negara, maka semakin mudah pula untuk menyukseskan pembangunan nasional. Akan tetapi, sumber daya manusia yang dihasilkan pun harus bisa menjadi leader dalam segala bidang dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Bukan menjadikan tujuan pendidikan hanya untuk memperoleh ijazah atau gelar bagi kepentingan pribadi. Pendidikan dan masa depan bangsa. Sejak lahir, tanpa disadari, kita sudah menerima pendidikan dari orang tua tentang banyak hal. Orang tua merupakan guru pertama kali bagi kita untuk bertanya hal-hal kecil sehingga yang besar. Seiring berjalannya waktu, definisi pendidikan pun meluas. Kita tidak hanya mengenal dalam lingkungan keluarga, namun mencapai lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan negara. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan memegang unsur penting untuk membentuk pola pikir, akhlak, dan perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti norma agama, adat, budaya, dan lainnya. Pendidikan adalah suatu modal penting dalam hidup manusia, apalagi generasi bangsa. Dengan pendidikan yang cukup, wawasan, pengetahuan yang luas akan mampu menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang mampu membangun bangsa dan negara ini lebih baik. Di dalam bangku pendidikan, banyak sekali hal yang kita dapatkan. Tetapi, entah mengapa banyak sekali warga negara di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Sepertinya kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan ini yang paling mendasar ialah adanya perbedaan konsep materi pengajaran. Ada yang hanya menggunakan dasar filsafat, psikologi, dan sosiologi. Ada pula yang menggunakan dasar politik, ekonomi, imteks, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi permasalahan pendidikan. Yang pertama, perkembangan imteks.
Di luar negeri, mereka telah memanfaatkan IMTEX sebagai sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan di Indonesia baru saja memulai hal tersebut. Seperti contohnya, cara belajar mengajar saat ini tak hanya dilakukan di ruang kelas, tapi dapat dilakukan di rumah dengan cara pembelajaran video di internet. Kedua, pertambahan penduduk. Berkembangnya penduduk yang semakin meningkat, tentu semakin banyak anak-anak yang mendaftar ke sekolah-sekolah, sementara penyebab penduduk juga kurang merata, di mana perkotaan sangatlah padat penduduk. Ketiga, dana. Pemerintah saat ini sedang kekurangan dana untuk membiayai pendidikan di Indonesia. Rakyat pun tak semua mampu mendaftarkan anaknya ke bangku sekolah. Dari sini mungkin terdapat penyalahwenangan dana dari pemerintah untuk kebutuhan pribadi pihak sekolah yang sehingga tidak tersampaikan ke para siswa yang membutuhkan. 4. Sistem manajemen. Jikalau dana atau sumber daya sudah tersedia, tapi kurangnya pengelolaan sistem manajemen dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Sistem manajemen dikatakan kurang baik adalah salah satunya contoh disebabkan oleh kurikulum yang tidak berlandaskan dengan jelas dan sering bergonta. Macam-macam permasalahan pendidikan terbagi menjadi dua. Pertama, pendidikan yang menghasilkan manusia robot. Pada masa sekarang, sekolah menuntut anak untuk siap pada dunia pekerjaan yang ada. Yang artinya, siswa diwajibkan untuk mengerti apa yang diterangkan oleh guru, layaknya sebuah robot yang seenaknya diatur oleh majikannya. Yang kedua, sistem pendidikan yang tidak bebas. Sistem ini ialah ibarat guru adalah sesosok yang paling mengerti, lalu ia menyampaikan materi, sedangkan seorang siswa adalah sesosok yang tak mengerti apa-apa dan harus dapat menghafal apa yang telah ia terima, bagaikan memori yang diberi sebuah file. Sedangkan masalah praktis yang ada di Indonesia terbagi menjadi 5. Pertama, masalah pemerataan pendidikan. Pendidikan di perkotaan di daerah terpencil sangat berbeda, karena sarana dan prasarana di perkotaan lebih memadai daripada di daerah terpencil. Yang kedua, masalah rendahnya mutu pendidikan. Mutu di Indonesia dikatakan rendah karena kurangnya mengikuti perkembangan zaman. Seperti contohnya belum menerapkan media IMTEX. Yang ketiga, masalah efisiensi. Pendidikan yang efisien yaitu dengan menggunakan segala sesuatu yang terbatas tapi menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tapi faktanya tidak di Indonesia. Banyak anak yang keluar dari sekolah, bahkan ada yang tidak sempat merasakan bangku sekolah tersebut. 4. Masalah relevansi. Banyaknya lulusan dari perguruan tinggi, namun minimnya lapangan pekerjaan sedikit. 5. Masalah lemahnya manajemen pendidikan. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan pendidikan tidak sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerah yang ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu solusi untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Adapun solusi dari permasalahan pendidikan, yang pertama yaitu mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, seperti contohnya memperbaiki manajemen pendidikan atau membukakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, memperbaiki kualitas guru dan prestasi guru. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberikan solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pemerataan memperoleh pendidikan. Apabila siswa yang belajar di kota memiliki keunggulan dalam pendidikan, hal tersebut dapat membantu siswa yang berada di daerah terpencil untuk lebih mudah mendapatkan suatu pendidikan.
Untuk inovasi pendidikan yang cocok di Indonesia yang dapat memperbaiki mutu pendidikan, yang pertama, didirikannya IKIP. IKIP atau singkatan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan guru yang berkualitas dan dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu adanya PB3K yang dapat mengembangkan sistem pendidikan dasar maupun menengah dan juga dapat mengenalkan kebudayaan yang ada di daerah mereka. Yang ketiga yaitu kurikulum. Sampai saat ini pemerintahan masih mencari kurikulum yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia karena pedoman untuk Indonesia haruslah dicari yang terbaik. Yang keempat yaitu rentang sekolah. Saat ini diwajibkan untuk anak bersekolah minimal 12 tahun agar anak tersebut mendapat bekal pendidikan yang cukup. Yang kelima yaitu proyek PAMONG. PAMONG singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Hal ini bertujuan agar anak yang tidak sempat atau tidak mampu bersekolah, mereka tetap mendapatkan pendidikan dari orang-orang terdekat mereka. Yang keenam yaitu sekolah terbuka. Sekolah yang tanpa adanya peraturan yang terkait dari mulai tempat, umur, dan warga mana saja. Contoh inovasi pendidikan karakter, yang pertama diajarkannya ilmu agama, yang kedua yaitu mencontohkan perilaku yang baik, yang ketiga adanya literasi. Terus yang keempat adalah bersalaman, yang kelima yaitu melihatkan video yang memiliki karakter yang baik. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya.